kita perlu memahami tentang konsep rizki secara benar ya, supaya kita tidak salah paham. Yang bisa kita simpulkan ada 3 poin ini. Bahwasanya yang pertama, semua makhluk yang berakal maupun yang tidak berakal itu rizkinya telah dijamin oleh Allah Ta'ala. Surat Hud ayat yang ke-6, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun dabbah. Dabbah itu maksudnya adalah segala makhluk yang merayap, yang berjalan di muka bumi ini. Apakah manusia ataukah binatang, apakah jin ataukah makhluk yang lainnya, semuanya yang merayap, yang berjalan di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali dijamin rizkinya oleh Allah. Tidak ada yang terlewatkan. Yang kedua adalah bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai dia menghabiskan semua jatah rizkinya. Sehingga siapapun yang hidup pasti diberi jatah rizki oleh Allah sampai dia mati. Mustahil ya, tidak mungkin Allah berhutangnya kepada makhluknya, itu tidak mungkin. Allah punya tanggungan kepada makhluknya, tidak mungkin. Ya, sehingga nanti ada dalilnya masing-masing ini ya. Semuanya pasti dipenuhi, tidak ada alasan untuk hasad. Yang ketiga adalah bahwa hakikat dari rezeki kita adalah apa yang kita konsumsi dan yang kita manfaatkan. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Jadi yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, kalau kendaraan misalnya walaupun kendaraannya 10, tapi kalau dipakai hanya 1, hanya 2, itulah rezeki kita. Yang 8 nggak tahu, barangkali nanti semakin waktu semakin rusak karena tidak dimanfaatkan. Orang punya rumah 10 misalnya, yang dipakai hanya 1, 2, yang 8 tidak dikontrakkan, tidak dikelola, barangkali ya menjadi rusak, ya. Bukan rezeki kita, dan bisa jadi satu saat nanti kalau dia adalah keterkaitannya, pendapatannya dari harta negara atau harta daerah, bisa jadi ditemuan oleh KPK, oleh penegak hukum yang lainnya, sehingga malah disita ya. Allahu a'lam. Jadi apa yang kita dapatkan, kita konsumsi, kita manfaatkan, itulah rezeki kita. Sedangkan yang kita kumpulkan belum tentu itu bisa jadi rezeki orang lain yang memanfaatkannya. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Isra ayat yang ke-30, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapapun yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Orang yang dilapangkan rezekinya akan mudah mendapatkan rezeki. Barangkali waktu dalam satu hari tidak perlu 8-7 jam bekerja, barangkali dia hanya cukup bekerja 1 jam saja, tapi pendapatannya melebihi dari yang 7 atau 8 jam. Karena dia yabsutur rizqa, Allah melonggarkan, melapangkan rezekinya. Wa yaqdir, kebalikannya Allah menyempitkan. Walaupun dia berbanting tulang, walaupun dia menghabiskan waktunya banyak, tetapi rezekinya pas-pasan, itulah Allah yang Maha Kuasa ya. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basir. Sesungguhnya Dia, Allah, kepada hambanya itu Maha melihat lagi Maha mengetahuinya. Allah yang Maha tahu hikmahnya yang ada di balik itu. Ada di surat Asy-Syura ya, ayat yang ke-27 itu walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghu fil ardi. Seandainya Allah melapangkan rezeki kepada hamba-hambanya, niscaya mereka akan melebihi batas, akan berlaku zalim, tidak bisa adil, tidak bisa memiliki kesolihan. Walakin yunazzilu may yasha, tetapi Allah memberikan rezekinya itu biqadarin mayasya, dengan kadar sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala. Innahu bi'ibadihi khabirun basir. Sesungguhnya Allah kepada hamba-hambanya itu sama, yaitu Maha mengetahui lagi Maha melihat.
Jadi inilah mutlak otoritas milik Allah Ta'ala tentang masalah rezeki ini. Dalam hadis dikatakan bahwa dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW bersabda, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i inna nafsan la tamutu hatta tastakmila rizquha. Yang tadi sudah kita singgung ya. Sesungguhnya Roh Kudus atau Jibril telah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan juga sampai habis semua jatah rizkinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit thalab. Maka bertakwalah kepada Allah dan perbaguslah cara kalian dalam mengais rizki. Wala yahmilannakum istifto'ar rizq antatlubuhu bima'asillah. Jangan sampai tertundanya rezeki itu mendorong kalian untuk mencarinya dengan cara bermaksiat kepada Allah. Fa innallaha la yudriku ma indahu illa bi ta'ati, karena rezeki yang di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan cara ketaatan kepada Allah Ta'ala. Inilah pesan yang mulia yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kita tidak perlu khawatir bahwasanya apa yang sudah menjadi jatah rezeki kita tidak akan terlewatkan sampai akhir hayat kita. Ada orang yang sebenarnya sehat pulang dari ibadah dari masjid, ya. Dia pulang bisa sehat berjalan, kemudian ya karena lapar sehingga minta diberikan soto, dimakan sotonya, ternyata habis makan soto meninggal dunia, ya. Rupanya soto itulah rezeki terakhir yang dia dapatkan, ya. Masya Allah, ya. Dan banyak lagi cerita lah dari para kolega relasi atau keluarga kita, ya. Allahu a'lam. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain, ya. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi intahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di antara kalian yang pada waktu pagi itu merasa aman di tempatnya. Tempatnya di sini apakah di keluarganya, di rumahnya, tidak ada yang mengganggu, tetangganya baik-baik, tidak ada intimidasi, tidak ada teror, tidak ada maling, tidak ada copet. Tempatnya dia merasa aman, merasa nyaman. Mu'afan fi jasadihi, sehat fisiknya, tidak sakit-sakitan, makan minum dengan baik, bisa bekerja dengan baik, fisiknya sehat sejahtera. Intahu qutu yaumihi, dan dia mempunyai makan pada hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah dia telah mendapatkan seisi dunia ini. Hadis riwayat Bukhari. Jadi rezeki itu sesederhana ini. Hakikat rezeki adalah apa yang kita makan dan apa yang kita manfaatkan, bukan apa yang kita kumpulkan tadi, ya. Tidak perlu melihat orang yang lebih tinggi ataupun lebih banyak, ya. Biasanya sawang sinawang kata orang Jawa, atau rumput tetangga lebih hijau, ya. Apabila kita melihat dalam dunia kepada orang yang melebihi kita, maka tidak ada rasa syukur. Tapi kalau kita melihat dunia, melihat dari sisi orang yang lebih rendah, maka kita bisa bersyukur, ya. Jadi inilah batasan-batasan, parameter yang bisa menjadikan kita selalu bersyukur. Ada orang yang luar biasa, dia mendapatkan rezeki yang banyak, tapi merasa terancam ini, tidak merasa aman di rumahnya. Di rumahnya tidak aman, di kos-kosannya tidak aman, di hotel tidak aman, di perasingannya tidak aman karena menjadi orang yang tertuduh atau barangkali dia menjadi terdakwa, ya. Nah, ini kan kasihan, walaupun kekayaannya di mana-mana, tapi dia tidak mendapatkan kenyamanan, maka ini percuma. Ada orang yang juga punya kekayaan banyak, tetapi fisiknya tidak sehat. Mau makan minum yang manis-manis, khawatir diabetesnya kambuh. Mau makan yang mengandung daging-dagingan dan macam-macam, kolesterolnya khawatir hipertensinya, khawatir macam-macamnya lah, ya. Jadi itu tidak sehat, akhirnya dia menjadi tidak nyaman. Maka
wajib kita bersyukur terhadap apa yang selama ini kita dapatkan ini. Apa yang kita kumpulkan belum tentu menjadi jatah rezeki kita. Dalam hadis dikatakan, wahai manusia, ya, manusia mengatakan, hartaku, hartaku. Padahal hakikat dari hartamu, wahai manusia, hanyalah apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu gunakan sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan sehingga tersisa di hari kiamat. Itu riwayat Ahmad, Muslim, dan lainnya. Itu sahih. Jadi yang kita makan, yang kita konsumsi, dan itu berbeda-beda. Ada yang enak, ada yang biasa, ada yang enggak enak ya. Tapi yang kita makan pun keluarnya, outputnya juga seperti itulah ya. Kita masuk toilet ya keluarnya sama, walaupun harganya berbeda-beda, bahkan sampai ratusan ribu sekali makan, nanti ujung-ujungnya juga sama ya, ke toilet juga ya, seperti itu ya. Jadi apa yang kita makan, yang kita konsumsi habis, yang kita gunakan juga rusak, kendaraan rusak, pakaian rusak, rumah pun kalau tidak dirawat juga rusak. Nah, itulah dunia. Tapi yang kita sedekahkan, itulah yang nanti abadi, menjadi investasi abadi sampai hari kiamat, sampai di akhirat kelak, akan menjadi bobot timbangan kebaikan yang berat untuk kita. Rasulullah SAW bersabda tentang, ini potongan dari hadis yang panjang ya, tentang nasib manusia ketika manusia pada saat menjadi janin usia 4 bulan atau 120 hari, yursalu ilaihil malaikat, diutus kepadanya, wa yunfakhu fi ruh, dan ditiupkan ruh kepadanya. Kemudian bayu maru bi arba'i kalimat, bi arba'i umur ya, dan dia diperintahkan untuk menuliskan 4 hal, yaitu kontes kita adalah rezekinya ditentukan pada saat dia usia 4 bulan. Ajalnya, kematiannya sudah ada ketentuannya. Amalnya sudah ada ketentuannya. Wa syaqiyun aw sa'id, celaka atau bahagianya sudah ada ketentuan untuk orang ini. Sehingga tidak ada hal yang perlu untuk kita galau ya, ataupun resah. Banyak yang menganggap bahwasanya rezeki itu diperebutkan hingga berujung hasad, ada iri, ada dengki, padahal setiap manusia itu sudah mendapat jatah rezekinya sendiri. Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali sudah ditanggung rezekinya. Sudah kita baca ayatnya, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada gunanya kita hasad, justru pada saat kita melihat tetangga, orang lain, kawan kita mendapatkan rezeki, kita merasa sempit dada kita, merasa iri, itu justru menjadi beban pikiran. Dan kalau pikiran sudah terbebani, maka akan merambah kepada fisik kita, menjadi sakit ya. Apa yang kita hasati, yang kita iri, itu tidak akan merubah takdir yang sudah ditentukan Allah untuk dia. Justru kita harus berbahagia. Kalau tetangga kita misalnya, mohon maaf, contoh, kita barangkali belum punya mobil, ketika tetangga kita diberikan kelonggaran dapat hadiah mobil atau mungkin bisa membeli mobil, alhamdulillah. Kita harus bersyukur, karena kadang-kadang saat tertentu kita pun juga membutuhkannya, nggak jauh-jauh, nggak perlu ke rental, nggak perlu ke pulang kampung sana atau ke mertua atau ke orang tua, tapi cukup tetangga. Kalau kita berbaik dalam hal hubungannya, pasti akan dipinjami. Dan seperti itulah hak bertetangga ya. Itu adalah pinjam meminjam, hal yang lazim, hal yang sangat tabiat ya, atau yang tabi'i di sekitar kita, di masyarakat kita. Kemudian jamaah sekalian, yang juga harus kita pahami dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW mengatakan, inna rizqa la yatlubul abda aksara mimma yatlubuhu ajaluhu. Bahwasanya rezeki itu adalah mencari, mengejar manusia lebih cepat bergeraknya daripada ajal mengejar kita. Sesungguhnya rezeki itu akan mencari seseorang dan bergerak lebih cepat daripada ajalnya. Jadi kita aina matakun yudrikumul maut, dimanapun kalian berada dikejar oleh kematian. Walau kuntum fi burujin musyayyadah,
walaupun berada di tempat benteng yang kokoh, yang tinggi, kematian itu akan mengejar. Nah, jadi kalau kematian mengejar, maka rizki lebih cepat mengejar kita daripada ajal kita. Nah, itulah ya. Jadi kalau Ibnu Qayyim atau ulama yang lain menggambarkan rizki itu seperti bayang-bayang ya. Kalau kita mengejarnya, bayang-bayangnya tidak akan kita dapatkan. Tapi kalau kita berdiam diri, justru bayang-bayangnya diam. Nah, kurang lebih seperti itulah, walaupun sekali lagi ini tidak menafikan ikhtiar ya. Usaha itu tidak kita nafikan. Kita berusaha itu adalah kewajiban. Bekerja adalah kewajiban yang dengan itulah kita juga dapat pahala. Hasilnya tadi itu berbeda-beda. Ikhtiar kita itulah sudah tertulis pahalanya. Adapun hasilnya kalau kita tidak dapatkan di dunia, nanti di akhirat pasti kita dapatkan. Nah, jamaah sekalian, berikutnya adalah tentang pemahaman masalah rezeki ini. Ada berbagai macam sisi yang perlu kita pertimbangkan dari sisi bentuknya. Bahwasanya rezeki itu ada yang sifatnya material, ada yang non material. Yang sebagian besar kita memaknai seolah-olah rezeki itu material. Material adalah uang finansial yang berbentuk real, berupa uang, berupa gaji, berupa pendapatan, berupa rumah, berupa kendaraan, ya, seolah-olah seperti itu. Padahal yang namanya rezeki ini yang non material itu sangat banyak. Kesehatan, kemudahan untuk melaksanakan ibadah, taufik dari Allah, anak-anak yang soleh solihah, istri yang solihah, keluarga yang harmonis, kemudian kenyamanan tadi dalam kehidupan non material ini sangat banyak yang tidak terhitung. Ada sebagian kita yang tercukupi materialnya, tetapi non materialnya dia nol, artinya tidak mendapatkan kebahagiaan. Nah, maka disinilah wajib kita bersyukur ya. Tidak perlu melihat orang lain, maka kita harus bersyukur melihat betapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kemudian sifatnya rezeki ini ada yang berposisi menjadi cobaan. Artinya cobaan ya, cobaan ya sebagaimana yang dilakukan oleh atau yang didapatkan Nabi Sulaiman ya. Ketika Nabi Sulaiman pada saat mendapatkan kekuasaan yang sangat luas dan bisa berkomunikasi ya dengan segala jenis binatang, bahkan juga jin dan lain-lain ya, maka beliau bersyukur ya. Hadza min fadli Rabbi. Sesungguhnya ini adalah karunia dari Allah, nikmat dari Allah, liyabluwani, untuk memberikan ujian kepadaku, aashkuru am akfuru, apakah aku bersyukur ataukah aku kufur ataukah ingkar. Jadi nikmat yang banyak, rezeki yang banyak itu cobaan. Dan semakin banyak orang mendapatkan rezeki, pertanyaannya semakin luas ya, karena la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamati hatta tus'ala an arba'in, tidaklah bergeser kaki anak manusia sehingga ditanya 4 hal, salah satunya an malihi, tentang hartanya, min aina akhadahu wa fima anfaqahu, dari mana diambil, kemana alokasinya, belanjanya. Semakin banyak dia dapatkan dari mana, auditnya ya, lebih detail nanti. Sama sekalian, dulu pernah suatu hari Rasulullah SAW keluar rumah dalam keadaan perutnya itu lapar sampai diganjal, ada batu di perutnya, kemudian dibungkus dengan kain untuk mengganjal perutnya karena saking laparnya. Kemudian ketemu dengan Abu Bakar, sama kasusnya ya, kelaparan juga, dan ditaruh batu di bajunya, di pakaiannya. Ketemu Umar juga sama. Akhirnya mereka ini ngomong-ngomong sepakat bagaimana ini. Mereka sepakat untuk bertamu, berziarah ke salah seorang yang dianggap mampu. Maka datanglah mereka bertiga ke rumah seorang sahabat yang dianggap mampu. Kebetulan saat itu dia lagi keluar, tidak lama kemudian dia datang. Pada saat datang, ketika mendapatkan tamu agung, orang-orang mulia, ada Rasulullah SAW, ada Abu Bakar, ada Umar, maka yang sebelumnya di rumahnya tidak ada hidangan, dia keluar, nggak tahu keluarnya kemana. Akhirnya dia membawa daging kambing,
kemudian lauk pauk yang lengkap, makanannya yang lengkap, karena mengetahui para tamunya ini sedang kelaparan, dijamu dengan jamuan yang luar biasa. Akhirnya mereka bertiga ini tamunya kekenyangan ya, maksudnya sangat puas ya dengan hidangannya, dengan hidangan tersebut. Kemudian mereka berpamitan dan Nabi mengingatkan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kita telah mendapatkan nikmat yang banyak. Kemudian beliau membacakan summa latus alunna yauma idzin anin na'im di akhir surat At-Takatsur. Kemudian kalian pada saat itu akan ditanya oleh Allah tentang nikmat. Nah, kalau kita mendapatkan nikmat tadi makanan, ditanya. Kita barangkali punya kecukupan rezeki ya, kita mungkin mendapatkan sesuatu yang berlebih, kita mampir ke restoran yang mahal, yang kalau kita belikan di warung biasa-biasa barangkali bisa 5 kali ya. Nah, ini cukup sekali di restoran yang mahal itu ya. Itu juga sama. Tsumalatus alunna yauma idzin an-na'im, kemudian akan ditanya kalian tentang nikmat itu. Nah, itulah pertanggungjawaban kita. Jadi ada cobaan. Kemudian juga pilihan ya. Ada pilihan. Dulu ada Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat Nabi yang luar biasa, kehidupannya sangat sederhana dan orangnya unik. Abu Dzar Al-Ghifari ini kalau mendapatkan rezeki, itu beliau mengambil secukupnya untuk makan pada hari itu, beliau dan keluarganya. Besok dan berikutnya itu beliau tidak berpikiran, artinya secukupnya beliau ambil makanannya dan diinfakkan. Jadi pada hari itu beliau mengambil jatahnya dan sebagian besarnya diinfakkan, disedekahkan kepada yang membutuhkan. Besok makan apa? Allahu a'lam. Itulah keunikan Abu Dzar Al-Ghifari. Sehingga dalam hadis yang lain Abu Dzar Al-Ghifari ini nanti orangnya akan hidup sendiri dan akan meninggal sendirian juga. Nah, itulah keunikan dan itulah pilihannya. Ada memang jenis ataupun pilihan seorang sahabat yang seperti itu gaya hidupnya ya. Ada yang gaya hidupnya sebagai pedagang, ada gaya hidupnya yang sebagai pejabat dan macam-macam, tapi semuanya rata-rata adalah para sahabat yang tawadhu, yang standar lah akhlaknya ya. Mereka adalah orang-orang pilihan yang luar biasa. Kemudian tentang caranya ya, ada rezeki yang dijamin. Ini yang sudah kita baca tadi surat Hud ayat 6, sudah diberikan jaminan wa ma min dabbatin fil ardi illa huwa rizquha, sudah ada jaminan rezeki untuk semuanya. Ada rezeki yang digantungkan, maksudnya digantungkan di langit, ini kita dapatkan dengan usaha. Kalau rezeki yang dijamin semuanya pasti dapat. Kalau rezeki yang digantungkan itu harus ikhtiar, harus berusaha. Yang serius usahanya mendapatkan banyak, yang tidak serius mendapatkan sedikit. Yang ada mengilustrasikan rezeki itu mengucur seperti air terjun. Kita mendapatkannya sesuai dengan wadah yang kita siapkan. Kalau kita bawa semacam teko kecil, yang kita dapatkan karena tenaganya sedikit, ya seperti itu saja. Kalau kita bawa ember yang agak besar, perlu tenaga yang lebih ekstra. Kalau kita bawa tangki, wah, dapat banyak, tapi kan perlu jiddiyah, ya, perlu ke usaha yang besar. Nah, seperti itulah, tergantung kita memancingnya dan mewadahi rezeki yang dikerojokan Allah dari langit seperti apa, itu tergantung usaha kita masing-masing. Yang ketiga ada rezeki ar-rizqul ma'hud atau rezeki yang dijanjikan. Rezeki dijanjikan ini kepada orang yang bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Kemudian juga orang yang bertakwa, wa may yattaqilla ja'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa akan diberikan solusi dan diberikan rezeki dari sesuatu yang tidak dia sangka-sangka. Dari sedekah ya, itu juga sama. Pada saat orang bersedekah maka akan dijanjikan berlipat ganda yang dia dapatkan. Itulah cara-cara yang bisa kita lakukan, dan inilah ada banyak sebenarnya, tapi sebagian ada 8 jenis rezeki dari Allah Ta'ala yang kalau kita lihat ya dari 1 sampai 8 ini, itu kebanyakan adalah rezeki yang dijanjikan tadi. Kalau rezeki yang dijamin adalah nomor 1 karena usaha tadi, nomor 2 tadi yang digantungkan tadi.
Kemudian karena bersyukur, rezeki yang tidak terduga karena takwa tadi, karena banyak istighfar, karena menikah, wa ankihul ayyama minkum, nikahkanlah para bujangan di antara kalian, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih, mereka kalau sebelumnya miskin, fakir, Allah akan memberikan kekayaan dari sisinya. Nah, itu rezeki karena menikah juga sama ya, karena dijanjikan rezeki karena anak. Nah, maksudnya filosofi orang Jawa ada benarnya, banyak anak banyak rezeki. Masing-masing anak membawa rezeki. Anak pertama menjadikan kita punya rumah, anak kedua menjadikan kita punya kendaraan, anak ketiga menjadikan kita naik jabatan, anak keempat menjadikan kita berangkat haji. Masing-masing punya membawa wasilah ya, rezeki yang kita nggak tahu ya. Itu adalah semata-mata Allah Ta'ala yang menguasainya, yang mengetahuinya. Dan yang terakhir karena sodakoh ya, rezeki karena sodakoh yang sudah banyak kita kupas juga ya. Ini adalah merupakan rezeki yang jenisnya yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semuanya. Inilah jemaah sekalian pemahaman kita tentang masalah rezeki, yang mudah-mudahan dengan ini kita semakin menyadari sepenuhnya wa tarzuqu man tasha' bighairi hisab. Rezeki adalah Allah Ar-Razzaq, satu-satunya zat yang maha pemberi rezeki, sehingga ketika kita memohon maka kita mohon kepada zat yang memilikinya, bukan kepada makhluk ya. Ada kisah singkat sedikit ya. Suatu saat ada Khalifah ya, Sulaiman bin Abdul Malik itu berada di pelataran Masjidil Haram ya, sedang berdoa, sedang beribadah, dan di sampingnya ada Arabi, ada seorang Arab Badui yang juga sama-sama berdoa. Maka Khalifah Sulaiman menyapa, hal min hajatin aqdiha, apakah aku ada yang bisa aku bantu gitu ya. Kemudian kata Arab Badui ini jawabannya luar biasa. Inni astahi minallah an akuna bijiwari baitihi wa as'alu ghairahu. Aku malu pada Allah karena aku sekarang berada di samping Baitullah. Kenapa aku minta kepada selainnya? Nah, itulah sifat ifah dari Arabi ini ya. Selesailah prosesi ibadah mereka, mereka keluar dari Masjidil Haram ya. Ketemu lagi Khalifah dengan Arabi ini. Hal min hajatin aqdiha, apa ada yang bisa aku bantu? Nah, maka Arab Badui bertanya, amin hajatid dunya awil akhirah, apakah hajat kebutuhan dunia atau akhirat? Nah, karena Khalifah manusia menjawab min hajatid dunya, aku hanya bisa bantu dari kebutuhan dunia, bukan akhirat. Nah, maka jawaban dari Arab Badui ini luar biasa ya. Bahwasanya aku ya, pada saat ini la as'alu ad-dunya mimman yamlikuha fa kaifa as'aluha mimman la yamlikuha. Artinya adalah aku tidak meminta dunia kepada zat yang memilikinya, bagaimana mungkin aku akan meminta dunia kepada orang yang tidak memilikinya. Ini jawaban sangat mendalam, keimanan tawakal luar biasa. Jadi yang diminta kepada Allah di multazam, di pelataran Ka'bah itu bukan dunia, bukan harta, bukan soal materi ya. Dia minta akhirat. Aku ini tidak meminta dunia kepada zat yang memiliki dunia, Allah Ta'ala. Bagaimana aku minta dunia kepada orang yang tidak memiliki dunia, kepada Anda? Anda kan manusia, bukan pemilik dunia. Maka aku tidak meminta. Nah, itulah sifat luar biasa, contoh luar biasa bagaimana ifahnya seorang Arabi, Arab Badui ini. Dan inilah gengsi positif yang harus kita tauladani ya. Bahwasanya kita minta kepada Allah, mengadu kepada Allah, kita bergantung hanya kepada Allah. Kalau kita bergantung kepada manusia, pasti akan kecewa ya. Suatu saat kita butuh apapun kepada manusia, kita akan kecewa karena nggak dibantu. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, Allah akan mengatur caranya, apakah mengirim orang, apakah mengirim malaikat untuk membantu, itu hak Allah Ta'ala. Allah yang maha mengatur semuanya. Demikianlah kurang lebihnya.